Jadi daripada kepanjangan nih ngobrol-ngobrol nggak penting, tapi nggak apa-apa sih. Tadi kira-kira apa lagi yang hal apa yang kira-kira masih belum bisa dilakukan oleh komputer dalam meniru manusia? Mengukur nikmat Allah. Gimana? Itu manusia juga nggak bisa kayaknya mengukur nikmat Allah. Gimana ceritanya kita bisa mengukur nikmat Allah? Otak manusia, Pak. Otak manusia masih belum. Meskipun kita sendiri juga nggak tahu lah ya otak kita itu sebenarnya bisa ngapain aja gitu. Ada yang bilang bahwa sebenarnya hanya 10% dari otak kita itu yang masih bisa dipakai. Gimana yang maaf? Regenerasi manusia. Regenerasi manusia apa itu artinya? Memperbaiki diri sendiri seperti itu. Madara. Madara, mantap. Bagus. Nah, jadi Hidupkan kembali mungkin. tunggu, sabar. Satu dulu. Kalau memperbaiki diri sendiri, sekarang itu kita sudah mengenal istilahnya nanobot. Kalau misalkan kita buat suatu robot, kemudian dia ingat komponennya apa saja, terus ada komponen yang rusak, dia bisa menugaskan nanobot atau bot berukuran nanometer yang sangat kecil untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu sama seperti mekanisme regenerasi dalam manusia. Kayak Tony Stark ya, ada yang nonton ini kan Iron Man. Jadi itu sebenarnya nggak salah juga di mana dia punya mesin robot-robot ukuran kecil yang bisa mempercepat proses penyembuhan tubuh. Nah, itu kalau kaitannya dengan tubuh manusia. Tapi kalau apalagi yang sifatnya mekanik atau elektronik gitu. Ya itu bisa lah di masa depan. Nggak akan lama lagi di mana robot bisa memperbaiki diri sendiri. Beregenerasi seperti manusia. Seperti Madara, oke? Oke, next. Apalagi yang lain kira-kira? Jadi saya putus lagi kah? Halo? Oh, enggak, masih nyambung. Ya gimana? Kira-kira apa lagi yang lain? Keimanan, Pak. Gimana? Maaf nggak dengar gimana? Keimanan. Keimanan. Menarik sekali. Jadi seperti inilah ya. Kalau bagi saya, keimanan itu bisa diprogram. Keimanan itu kalau misalkan kita lihat gitu, dari kita kecil, keimanan dalam diri kita itu diprogramkan oleh orang tua kita. Hal-hal yang harus kita percaya, hal-hal yang harus kita yakini, alhamdulillah bagi kita yang lahir dalam kondisi muslim, itu diajarkan kepada kita melalui lingkungan di sekeliling kita. Rukun iman diprogram ke kita. Rukun Islam diprogramkan ke kita. Apa saja, apa yang disebut takwa diprogram ke kita. Apa saja ibadah-ibadah yang harus kita lakukan diprogramkan ke kita. Kalau misalkan keimanan itu bisa kita programkan, keyakinan bisa kita programkan kepada suatu robot, saya yakin robot itu akan lebih takwa daripada kita. Siapa yang sholat masih suka lompat-lompat, masih suka telat? Siapa yang masih sholat di rumah? Kalau misalkan kita program Iya, Pak. kepada komputer, ya saya juga kok, tenang aja nggak masalah. Kalau misalkan kita program komputer untuk yakin iman Orang aja. kenapa? Maaf, halo? Bapak mau ngejawab? Oh boleh silakan. Kayaknya kolaborasi deh, Pak. Kolaborasi gimana? Boleh silakan. Kolaborasi kayaknya, Pak. Kolaborasi bagaimana? Kolaborasi antar komputer atau manusia? Antar komputer kayaknya, Pak. Antar komputer. Nah, Yang tidak bisa dilakukan komputer kan, Pak? oh, jadi begini. Kalau misalkan Anda tahu, Anda di sini ada yang calon hacker atau ada yang suka terkait atau suka hal-hal yang terkait hacking? Iya Pak, tertarik Pak. Oke. Anda pernah dengar istilah DDoS atau DOS lah minimal, Denial of Service, DDoS atau DOS. Nah Pak, Pernah ya? Itu Anda bisa Pernah, Pak. jelaskan ke teman-teman Anda nggak? Siapa yang kira-kira bisa jelaskan dengan sederhana? kalau yang saya tahu Pak, DDoS itu Pak menyerang suatu server Pak. Menyerang Jadi suatu membuat server. server itu ngedown Pak. Ya, bagaimana agar serangan itu bisa efektif? Dengan terus standby Pak. Terus standby. Semakin banyak yang nyerang berarti semakin efektif kan ya? Semakin banyak yang Ya, request akses, itu sama aja kayak kita ada orang mau masuk rumah sakit tapi kita kasih 100 antrian di depannya itu orang ini kan jadi nggak jadi masuk rumah sakitnya gitu. Nah, komputer itu kita bisa program atau kita bisa program agar mereka mencari teman atau mencari komputer yang lain yang kira-kira bisa diajak ngerusuh bareng, bisa diajak ngededos bareng. Yang paling parah itu, kalau misalkan kalian salah ngeklik link di internet, itu kalian membuka gerbang keamanan di komputer kalian sehingga komputer kalian diam-diam bisa diajak untuk
ngerusuh. Hacker yang pintar seperti itu, mereka nggak kerja sendiri. Mereka suruh komputernya yang mikir. Mereka suruh komputer orang lain yang mikir gitu. Jadi kalau berkolaborasi, selama kita bisa tentukan berkolaborasi dalam hal apa, misalkan salah satunya untuk ngehack, itu komputer sudah bisa. Kalau misalkan kita DOS biasa, denial of service biasa, itu hackernya kerja sendiri gitu. Dia program komputernya untuk selalu standby sehingga targetnya menjadi tidak bisa memberikan layanan dengan baik. Tapi upgrade-nya DDoS, distributed denial of service, itu bukan cuma satu komputer yang ngerusuhin server. Itu bisa berbagai komputer dari seluruh dunia yang gimana caranya bisa gabung itu terserah sama komputer hackernya. Seperti itu. Jadi untuk kolaborasi sudah bisa. Tapi itu jawaban yang menarik. Terima kasih. Kira-kira apa lagi yang lain? Hal apa yang menurut kalian tidak bisa dilakukan oleh komputer? Bercerai, Pak. Bercerai. Oke, menikah juga. Pemikiran tersendiri. Gimana? Oh, pemikiran tersendiri. Benar, pemikiran tersendiri ya. Jadi gini. Ya saya mau jawab mengenai pemikiran tersendiri dulu. Sebaik-baiknya komputer tidak akan bisa mengalahkan penciptanya, sama seperti kita gitu ya. Yang namanya kreativitas, inovasi, sejauh ini komputer masih belum bisa mengalahkan kreativitas manusia dalam melakukan pemrograman, sama seperti kita yang tidak akan pernah bisa menyamai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada suatu hal yang komputer bisa lakukan, pasti ada orang lain yang bisa melakukannya. Itu adalah dasar kecerdasan buatan. Kalau kata dosen saya, kalau misalkan kita mau bikin intelijensia buatan dari suatu komputer, pasti dosen saya nanya, ini bisa dilakukan manusia nggak? Bisa. Oke, berarti bisa juga diprogramkan ke komputernya. Seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, kalau cerai, ya saya ingin tanya si komputer kalau menikah kayak gimana. Tapi anggaplah ginilah, anggaplah kita anggap misalkan, nah ini masuk ke topik kuliah kita hari ini ya, terkait dengan jaringan komputer. Anggaplah kalau kita menikah kepada, anggaplah kalau komputer menikah dengan komputer yang lain sampai jadi beranak, itu mereka masuk ke dalam suatu jaringan. Keluarga itu suatu jaringan. Keluarga itu suatu jaringan. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam satu jaringan, kita daftar dulu ke KUA gitu ya. Nggak, kalau ini kita daftar dulu ke servernya. Saya mau masuk nih ke satu jaringan gitu. Oke, peran Anda di jaringan jadi apa? Oh, saya jadi bapak. Oh ya, saya yang jadi ngatur. Nanti ada yang jadi ibu mungkin. Ada yang jadi anak-anaknya. Itu bisa. Dan kalau mau cerai ya gampang, kita tinggal leave network aja gitu. Nggak usah ke KUA gitu. Kalau manusia mungkin repot gitu ya. Nah, jadi itu konsepnya dasarnya bisa. Kalau misalkan yang disebut dengan bercerai atau menikah, itu sama dengan memasuki suatu hubungan atau suatu jaringan, di mana dalam suatu jaringan tersebut ada fungsi, ada tugasnya. Ya, komputer bisa melakukan hal itu. Dan saya berterima kasih kepada yang tadi bertanya apakah komputer bisa bercerai. Jawabannya bisa. Dan itu akan mengantarkan kita mengenai pembahasan hari ini terkait dengan jaringan komputer. Nah, oke. Sesi untuk bebasnya sudah selesai. Terima kasih atas semua jawabannya. Mari kita lanjutkan dengan kuliah hari ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, langsung chat saja atau minta saya berhenti menjelaskan agar saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Baik. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu sebenarnya adalah bagaimana komputer itu, ya intinya lebih dari satu lah, bukan cuma komputer sebenarnya, bagaimana perangkat-perangkat itu terhubung ke dalam suatu jaringan. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas apa itu jaringan, yaitu adalah kombinasi dari beberapa sel yang berbeda. Selnya dalam hal ini bisa diibaratkan sebagai komputer. Apa yang Anda rasakan hari ini itu adalah kemajuan terpesat dalam 20-30 tahun terakhir. Saya sudah ceritakan bagaimana ceritanya kalau misalkan 20 tahun yang lalu saya ingin connect ke internet itu masih sangat repot, koneksinya masih harus pakai jaringan telepon, masih harus pakai modem, kemudian teleponnya besar-besar, ya komputernya juga besar-besar, kalau mau narik kabel harus repot gitu ya. Sekarang ada wifi, nggak ada ceritanya kabel-kabelan lagi. Dan sekarang HP kita aja udah kehubung ke internet. Nah, itu suatu hal yang saya nggak bayangkan sama sekali 20 tahun yang lalu. Dan mungkin itu hanya ada di film-film fiksi ilmiah saja gitu. Kayak misalkan Star Trek. Oh, Star Trek. Ya, hal-hal seperti itulah. Nah, jadi ya apa yang kita nikmati sekarang itu benar-benar adalah zaman keemasannya teknologi informasi dan komunikasi. Karena itulah kita sekarang hidup di era yang dikenal sebagai Industri 4.0,
Kita nanti ada kuliah sendiri terkait Industri 4.0. Nah, apa saja kemudahan yang kita rasakan sekarang? Oh iya, kalian bisa ngobrol-ngobrol sama teman kalian langsung. Kalian nggak perlu kirim-kiriman surat untuk dapat kabar dari orang tua kalian. Kalian nggak perlu datang langsung ke rumah nenek untuk lihat nenek gitu ya. Bisa pakai video call. Kalian bisa kirim-kiriman lagu, download lagu, ngebajak lagu dengan mudah, ngopi-ngopi nggak usah lagi, itu tinggal copy dari temen. Kalau dulu kita harus ngopi kaset gitu, waduh itu lama, gampang rusak juga. Kalau sekarang yang apapun yang sudah kita masukkan ke dalam internet, 80-90% anggap saja tidak akan pernah hilang lah. Karena itu jangan sampai kita juga sembrono menggunakan internet, menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Jangan segalanya kita bagi. Tidak usah terlalu jujur di internet karena apapun informasi yang kita masukkan ke dalam internet, itu bisa digunakan untuk melawan kita atau merugikan kita. Tanggal ulang tahun kita, nama orang tua kita. Kalian tahu kalau bikin rekening di bank, apa saja yang ditanyain? Data KTP diri, sama Pak. kakak. Data diri, KTP, dan yang Nama paling ibu kandung. bahaya benar, nama ibu kandung. Padahal nama ibu kandung bisa gampang dicari ya kalau kita udah connect ke Facebook aja. Misalkan, wah saya pengen tahu nama ibu kandungnya Ilham nih, ya udah saya friend aja dulu di Ilham. Saya friend aja Ilham dulu di Facebooknya. Meskipun nanti ibu kandungnya pakai nama palsu, bisalah saya ulik-ulik dikit biar dapat nama ibu asli. Ya itu bahayanya lah ya. Saya rasa yang namanya sistem keamanan perbankan itu harus di-upgrade juga. Gimana caranya biar bukan cuma nama ibu kandung aja yang jadi satu kunci untuk semua gitu. Karena rekening bank kita bisa dibajak loh. Kalau misalkan yang mau ngebajak itu tahu tanggal lahir kita, tahu nama ibu kandung kita. Nah, jadi itu yang harus membuat kita berhati-hati. Satu hal yang perlu kalian perhitungkan, setiap kali kalian mendapatkan atau mendaftarkan atau menggunakan suatu layanan, bahwa yang namanya keamanan itu akan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin banyak kalian harus masukin password, semakin aman. Tapi nyaman nggak? Enggak. Misalkan kalian bisa ngapa-ngapain nggak pakai password, enak nggak? Enak, gampang. Tapi orang lain juga bisa ngebajak informasi kalian, jadi nggak aman gitu ya. Itu yang namanya trade-off, yang seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin 2 pertemuan sebelumnya, bahwa ada selalu tukar-tukaran, ada selalu pertukaran nilai, keamanan dengan kenyamanan. Itu yang harus selalu menjadi pertimbangan utama bagi seorang engineer dalam mengembangkan suatu sistem, apalagi sistem informasi. Nah, ini adalah pengertian dari jaringan komputer. Jaringan terdiri dari 2 kata, jaring dan an. Jaring adalah kata benda, an adalah kombinasi dari beberapa hal yang berbeda. Jaringan sendiri merupakan kata benda, pengertiannya adalah sebuah sistem yang berisi kombinasi dari beberapa komputer, terminal komputer, printer, ataupun peralatan yang lain, perangkat audio, di mana kalian bisa mendengarkan suara atau memasukkan suara, atau tampilan visual seperti layar, mungkin layar, proyektor, atau juga telepon yang terhubungkan dengan peralatan telekomunikasi atau kabel. Jadi ada alatnya, ada medianya, sehingga antara satu komputer atau satu alat dengan yang lain itu bisa berkomunikasi. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless atau nirkabel. Digunakan untuk apa jaringannya? Digunakan untuk mengirim atau menerima informasi, saling bertukar informasi. Ini adalah pengertian dari jaringan komputer. Nah, topik pembahasan kita hari ini ada beberapa ya. Mungkin ini yang bahasa Indonesia, nanti di dalam menggunakan bahasa Inggris, tapi topiknya tetap dalam bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang diagram jaringan, layoutnya seperti apa aja, jenis jaringannya apa saja. Kita akan belajar juga tentang kabel fiber optik sedikit. Kemudian kita akan belajar tentang alat yang biasanya dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan komputer, yakni switch dan hub, ada juga router di bawah. Terus ada server, ada IP address, ada topologi. Wah, itu istilah ajaib yang saya harap baru kalian dengar hari ini. Mungkin bagi beberapa di antara kalian sudah pernah dengar. Ada juga firewall yang mungkin sudah sering kalian temui di laptop kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau connect ke internet, tapi sebenarnya apa sih firewall itu? Nah, nanti kita bahas juga. Kemudian ada wireless network atau jaringan nirkabel dan pembahasan sedikit tentang internet. Nah, itu adalah materi kuliah kita hari ini. Target saya kita akan selesai kuliah sekitar jam 2. Jelek-jelek setengah 3. Waktunya asyar, kita sudahi kuliah hari ini. Kita masih punya waktu 10 menit sebelum pertemuan pertama ini selesai. Nanti kalau terputus akan saya buatkan alamat baru di grup WA.
Oke, pertama-tama diagram jaringan. Apa sih yang disebut jaringan komputer gitu ya? Kalau misalkan kita bilang jaringan komputer, itu biasanya tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada PC, ini komputer kalian. Kemudian mungkin ada server yang menyimpan data punya kantor kalian atau punya kampus, mungkin seperti itu. Ini kalau misalkan terhubung secara kabel, ada beberapa PC, ada scanner, ini ada printer yang terpusat di switch. Kemudian ada juga yang terhubung secara nirkabel, secara wireless. Ada printer yang terhubung secara wireless. Komputer kalian, HP kalian bisa terhubung secara wireless, terhubung ke wireless router atau ke wireless access point untuk kemudian semuanya terhubung ke switch. Switch utama ini yang menghubungkan jaringan di rumah kalian, di kampus, ke dalam jaringan yang lebih besar. Misalkan menuju internet. Biasanya demi keamanan, jaringan-jaringan kecil seperti ini sebelum terhubung ke jaringan yang lebih besar dilindungi dahulu oleh suatu firewall atau tembok api. Sehingga hacker-hacker yang dari luar, dari internet, dari jaringan lain yang mau masuk ke dalam jaringan kita terhalang oleh tembok ini. Jadi kita bisa keluar kalau sesuai izin, tapi orang lain nggak bisa masuk kalau tidak berizin. Ini adalah diagram jaringan sederhana yang secara umum masih bisa diimplementasikan sampai sekarang dan mungkin sampai kapan-kapan. Ada jaringan kabel, ada jaringan nirkabel. Ya, Ilham silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kan tadi kata Bapak untuk firewall itu Ya, jadi orang lain tidak bisa masuk gitu ya. Tapi tidak kenapa bisa masih masuk. banyak yang bisa hacker gitu? Nah, itu biasanya hacker itu bisa masuk menggunakan suatu cara bernama ini Pak. Kalau misalkan kalian tertarik dengan keamanan jaringan, ada istilahnya backdoor. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Pintu belakang, Pak. Pintu belakang, bagus. Pintu belakang ini gimana pengertiannya? Saya suka nih kalau ada yang sudah tertarik dengan bidang keamanan jaringan atau internet dari awal. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang backdoor barusan siapa? Jadi untuk masuk ke sesuatu jaringan atau internet gitu Pak melewati celah yang tersedia Pak. Bagus sekali. Terima kasih Lukman. Memang memasuki celah yang tersedia ya. Jadi firewall ini ada celahnya. Gimana celahnya itu bisa muncul? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Lukman mungkin bisa bantu? Gimana ceritanya yang namanya firewall ini bisa punya backdoor? Biasanya Pak dari port itu bisa Pak, Dari port, dari IP dari bisa, IP, dari oke. MAC address juga bisa Pak. Dari MAC address. Nah, yang paling gampang ini bocornya dari mana? Itu sebenarnya semua ini bisa disebabkan oleh adanya gangguan keamanan ya. Ada gangguan keamanan yang merusak atau membuat firewall kita menjadi tidak aman. Salah satu hal yang saya yakin kalian sudah sering dengar, yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah virus, bukan COVID ya, tapi virus komputer. Nah, yang kedua adalah malware. Virus ini sebenarnya termasuk malware. Malware itu cara kerjanya, dia nipu. Dia membuat kita merasa, oh saya butuh aplikasi ini, saya ingin menginstall aplikasinya gitu. Oh ini ada link menarik. Kalau misalkan klik link ini, kita bisa dapat sepatu Adidas gratis gitu misalkan. Tapi itu sebenarnya membuat ada celah pada sistem keamanan jaringan kita. Itu firewall itu biasanya tempatnya ada di luar, tapi kita juga bisa install firewall di sini gitu ya. Firewall di PC kita masing-masing itu biasanya ada Windows Firewall. Nah, ketika kita melakukan suatu hal yang membuat sistem keamanan kita bocor, maka itu yang membuat komputer kita bisa kena hack, bisa kena virus. Memang tidak ada tembok keamanan yang 100% aman. Yang namanya hacker pasti jauh lebih pintar. Ya bukan jauh lebih pintar lah ya. Yang namanya hacker itu akan selalu bertanding dengan penjaga keamanan komputer lah. Ada ahli keamanan, ada hacker. Ya sama kayak misalkan ada penyakit, ada obat. Ada penyakit, ada obat. Ya itu imbal-imbalan aja. Selalu seperti itu. Siapa yang ngechat? Silakan angkat tangan saja. Mirip phishing. Kalau phishing itu menipu ya, istilahnya phishing itu menipu gitu. Bagaimana kita memancing orang untuk melakukan suatu hal yang bisa membahayakan keamanan orang tersebut. Gitu. Memang ini ada kaitannya juga dengan keamanan jaringan. Nanti akan saya bahas lebih jauh. Kalau nggak salah setelah UTS. Oke. Jadi itu jawabannya Ilham. Kenapa meskipun ada firewall, tetap saja kita harus berhati-hati.
Karena tidak ada jaminan 100% aman. Yang namanya hacker pasti akan mencari atau akan membuat backdoor, terutama apabila kita menyimpan data yang berharga. Nah, oke, jadi itu adalah contoh diagram jaringan sederhana dan ancaman keamanan yang mungkin terjadi ke dalam jaringan. Kalau hackernya pinter, dia bisa masuk nyamar jadi printer nih, nyamar jadi printer, bisa. Dia tahu, dia nyolong, dia diam-diam ngambil password WiFi, jadi masuk ke dalam server, itu bisa. Itu seru itu. Dia bisa pura-pura nyamar jadi printer yang udah pernah terhubung. Terus dia masuk lagi. Nah, itu nanti saya harap bisa kalian pelajari lebih lanjut pada kuliah bersama. Saya lupa Pak Jaya, kalau nggak salah Pak Jaya atau Pak Mulki. Nah, jadi ini contoh diagram jaringan. Ada 3 jenis jaringan ya. Untuk jaringan komputer itu ada Wide Area Network, WAN. Kemudian ada Local Area Network, LAN. Dan kemudian ada peer-to-peer. Karena presentasi yang saya terjemahkan ini awal kayaknya dari sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah ada yang lebih baru lagi yang namanya Personal Area Network, PAN. Ada juga Wireless Personal Area Network, WPAN. Kalau tidak pakai kabel. Siapa yang bertanya? Kalau mau membobol password WiFi gimana Pak? Jangan tanya saya. Nanti kalau misalkan kalian ketangkap polisi terus kalian tanya gimana bisanya? Saya diajarin dosen saya Pak, Teknik Elektro Muhammadiyah Bandung, mati saya. Silakan cari di internet aja. Tapi tolong jangan dipraktekkan ya, karena itu merugikan orang lain. Kalau bisa, kalau bisa gunakanlah kemampuan hacking kalian itu untuk memberitahu orang lain bahwa ini ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Bukan untuk memanfaatkan celah. Ingat, itu kalau misalkan niat kita tidak baik, itu sama aja kita mencuri gitu ya. Hukuman di zaman Rasulullah juga potong tangan. Kalau sekarang mungkin potong HP, sama aja nangis kalian. Tapi intinya janganlah. Jangan melakukan hal-hal yang menurut kita seru, tapi itu sebenarnya bisa merugikan orang lain. Oke, kita mulai dengan jaringan yang paling dasar dulu. Wide Area Network. Wide Area Network itu melingkupi area yang luas. Seluas apa Pak? Bisa satu kota, satu provinsi, satu negara. Nah, termasuk jalur yang paling luas sekarang yang paling yang kita nikmati sekarang adalah internet ya. Dia adalah wide area network yang paling luas gitu karena mencakup satu dunia. Nanti kalau suatu hari manusia sudah hinggap di bulan gitu ya dan sudah tinggal di Mars gitu nanti mungkin ya ini akan networknya akan lebih luas lagi. Yang namanya internet itu bisa menghubungkan manusia kemana-mana selama ada sinyal. Nah, jadi datanya bisa dikirimkan melalui jalur telepon atau kabel. Kalau wide area network itu memang susah karena jalurnya sangat panjang. Kalau pakai wireless itu banyak gangguannya. Kalau pakai wireless itu masih banyak cobaannya gitu. Kalau misalkan sinyal di rumah hujan itu, boro-boro kita mau kirimin data berukuran 5 giga, connect ke kuliah online aja susah. Gitu. Kayak saya barusan gara-gara mendung sinyalnya hilang. Terus saya gimana? Jadi susah juga. Nah, karena itu biasanya untuk menghubungkan diri kita ke wide area network itu perlu jalur telepon atau kabel. Tetap butuh fisik. Meskipun fisik itu lebih lambat, jalur fisik itu lambat, tapi dia lebih reliable, lebih handal. Kecuali nanti suatu hari di mana kita sudah bisa menghubungkan bumi dengan bulan menggunakan internet wireless. Nah, itu mau nggak mau juga masuk ke wide area network juga. Kemudian selanjutnya adalah local area network. Kalau local area network itu biasanya lebih kecil ya. Local area network atau LAN itu biasanya ada di satu rumah, atau ada di satu kantor, atau ada di satu gedung yang isinya beberapa kantor, atau menghubungkan beberapa gedung yang berdekatan gitu ya. Kalau misalkan nanti kampus kita yang bagian belakang udah bisa dipakai, itu kampus depan, kampus belakang terhubung ke internet itu menggunakan local area network. Misalkan namanya network UMB, DG, seperti itu. Areanya relatif lebih kecil, jadi terkondisikan dengan baik. Jadi biasanya terhubung dengan kabel juga, pakai wireless juga bisa, tapi untuk berhubungan dengan internet yang ada di luar jaringan, itu